Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ashku bathi wa huzni ila Allahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Nadia Hawashi. Masya Allah. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Ketika manusia membenci, Allah selalu mencintai. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ini akan menjadi sebuah quotes juga nih buat kita supaya kita tidak membenci nih guru ya. Ya. Dan mohon ilmunya guru, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa afdhalus salam ala asyrafil mursalin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa tabi' manhajihim ajma'in wa alina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik banget temanya, Bib Ali. Ketika kita dibenci sama orang sekitar kita, tetangga kita, teman kita, lingkungan pekerjaan kita, boleh jadi orang yang sudah kita anggap dekat. Ya, ternyata benci sama kita, memberi komentar negatif sama kita. Apalagi sekarang ini zaman medsos. Zaman medsos itu orang dituntut cepet-cepetan ngasih komentar. Di zaman medsos ini kita punya PR. PR-nya adalah budaya membaca itu tidak lebih tinggi daripada budaya komentar. Budaya membaca itu jauh di bawah. Ya, yang lebih tinggi itu budaya komentar. Sekalinya baca, ngebaca komentar orang. Nah itu, nggak pernah baca, sekali bacain komentar orang. Di stalkingin mulai dari fotonya, komentar orang. Wah, inilah yang disebut dengan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Wah, ini bahaya ini. Budaya komentar ini bahaya. Walau tidak semua komentar itu bahaya, karena komentar juga kita perlu dikomentari, kita perlu dikritisi, kita perlu butuh masukan. Kalau kritik itu konstruktif. Tapi kalau kritik itu menjatuhkan orang nggak boleh. Ada adab-adabnya memberi nasihat itu pemirsa. Nah, ingat pemirsa, kita semua punya gadget, punya handphone, punya platform media sosial. Boleh jadi kita suka ngomentarin orang yang kita ikutin. Hati-hati, ketika kita memberi nasihat, boleh jadi isi nasihat itu bagus, tapi perhatikan adabnya. Satu, ketika memberi nasihat, maka nasihat itu harus diucapkan dengan ar-rifq wal layyin. Diucapkan dengan kalimat yang santun, kalimat yang lembut, cara yang bagus, cara yang baik. Dulu ada sekelompok orang yang demo di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Mereka bilang,
ini pemimpin gak benar, pemimpin gak becus, dilaknat sama Allah. Wah, macam-macam pemimpinnya dilaknat. Harun al-Rashid keluar dari istananya dan bilang, siapa yang mencaci maki saya tadi? Membawa nama-nama binatang untuk sumpah serapah kepada saya. Tidak tahukah dia bahwa dulu ada orang yang diutus oleh Allah. Dia lebih soleh daripada orang yang mencaci saya tadi. Dan diperintahkan Allah orang yang lebih soleh daripada yang mencaci saya tadi kepada orang yang lebih zalim daripada saya. Siapa itu? Musa kepada Fir'aun. Fir'aun raja yang zalim, Musa nabi yang soleh. Tapi ketika berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Allah? Sampaikanlah dakwah itu kepada Fir'aun dengan qaulal layyina, dengan bahasa yang persuasif. Gak boleh kasih komentar yang mencaci maki orang, sumpah serapah, itu bahaya sekali. Yang kedua, memberi nasihat itu kata para ulama al-israr, sembunyi-sembunyi. Kalau bisa japri kenapa harus di depan orang gitu loh. Jadi harus sembunyi-sembunyi. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita yang dikomentari, bagi kita yang disakiti, bagi kita yang dibenci, gimana sikap kita? Ada kalam hikmah dari para alim ulama yang cukup menyejukkan kita pemirsa. Kata para ulama, ghayatun nas la tudrak. Mustahil kita bisa dicintai semua orang. Kira-kira begitulah terjemahan bebasnya. Ghayatun nas la tudrak. Fokus pada semua penilaian orang menjadi baik kepada kita itu adalah perkara yang mustahil. Saya ceramah ini pun gak mungkin semua orang suka. Betul tidak? Nah, kita berbuat baik pun belum tentu orang suka. Itu hukum alam. Undang-undang dunia. Sunnatullah. Tidak mungkin semua orang suka dengan kita. Karena itu kita nggak bisa maksa orang harus suka dengan kita. Tapi yang bisa kita manage, yang kita bisa atur kolbu kita. Bagaimana komentar orang baik itu bersifat menyenangkan kita atau tidak. Kita bisa dandani kolbu kita. Oke, kalau komentarnya yang baik-baik, boleh jadi itu perkara yang lumrah ya. Siapa sih orang yang nggak senang dikomentari yang baik-baik? Semua orang suka, fitrahnya begitu. Hanya jangan lupa kita kembalikan ke Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang jadi PR kalau kita dikomentari negatif, dinyinyirin, itu gimana? Satu, kedepankan sifat husnuzan, berbaik sangka. Itu Imam Ghazali ngasih nasihat. Seandainya kolbumu sudah mulai berburuk sangka sama orang, maka hadirkan 40 alasan supaya kolbu yang tadi hampir terjerumus berburuk sangka balik jadi berbaik sangka. Contoh, kita ke pasar mau belanja, ketemu sama tetangga, kita panggil, kita tegur kok dia nggak nyaut. Kolbu kita yang punya potensi buat suuzon mungkin bilang, kok ini sombong banget sih tetangga saya? Satu perumahan loh, kok ditegur nggak nyaut sih? Padahal saya udah sapa. Kata Imam Al-Ghazali, hadirkan 40 alasan. Sampai benar-benar kamu ketemu alasan dan memaklumi bahwa dia nggak membalas sapaan kamu. Kenapa dia nggak lihat saya? Boleh jadi dia lupa, boleh jadi dia nggak ngelihat, boleh jadi dia sibuk, boleh jadi dia fokus sama dia mau belanja dan lain-lain. Kita ngejapri temen, nge-WA, kok nggak dibales-bales sudah 3 hari ya? Ini benci gak sih sama saya sebenarnya? Sebenarnya saya ini hubungan saya sama dia gimana sih? Kok gak dibales-bales? Boleh jadi dia sibuk. Boleh jadi paketnya habis gitu. Apa saja alasannya, hadirkan sampai 40 alasan kata Imam Al-Ghazali. Agar kita tidak jadi bersifat suuzon kepada orang. Jadi kedepankan husnuzon. Yang kedua tentu sabar. Sabar. Ya. Ciri orang beriman itu adalah sabar dan salah satu tanda kalau Allah cinta sama orang ketika dia bisa mendandani kolbunya dengan sabar. Gak ada obat lain untuk menangkal kebencian orang kepada kita kecuali sabar. Dan sabar itu adalah ruang meditasi yang paling ampuh kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah sama Allah dengan sholat dan sabar. Jadi sabar itu bagian dari doa kita kepada Allah. Ketika kita sabar mudah-mudahan Allah melembutkan hati orang yang tidak suka dengan kita. Yang ketiga selain sabar, husnuzon,
pemaaf ya. Pemaaf ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan karena dia kerja kolbu, kerja batin. Dia bukan kerja retorik yang ya gue maafin enggak. Ya boleh jadi lisannya memaafkan tapi kolbunya jadi tanda tanya. Ulama kasih nasihat begini, untuk jadi pribadi yang pemaaf ingat-ingat dua hal dan lupakan dua hal. Dua hal yang harus kita ingat adalah ingat-ingat kebaikan orang kepada kita dan ingat-ingat kesalahan kita kepada orang. Dua hal juga yang harus kita lupakan, lupakan kebaikan kita kepada orang, lupakan pula keburukan orang kepada kita. Kalau dua hal ini bisa kita ingat dan dua hal ini bisa kita lupakan, kita akan bisa menjadi pribadi yang pemaaf. Dan ketika tiga ini kita lakukan, sabar, husnuzon, pemaaf, maka cari pelarian yang tepat. Ketika kita dihina, dibenci, dinyinyirin sama orang padahal itu gak benar. Kalaupun benar tapi kita mau menjadi orang yang lebih benar, kemana kita harus lari? Fafirru ilallah. Cari pelarian yang tepat. Bukan curhat ke medsos. Bukan akhirnya ngeramein medsos. Akhirnya gak selesai-selesai ributnya, perkaranya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Fafirru ilallah. Lari ke Allah. Minta ke Allah. Ya Allah, ini orang komentarnya, cara pandangnya sama saya negatif. Ya Allah, kalau memang itu benar ampunkan saya. Kalau tidak benar ampunkan dosanya. Oh, jadi ladang amal buat kita. Nah, buat kita insan-insan medsos ini yang gak bisa lepas dari medsos. Ingat, pakailah kacamata, jangan kacamata Ray-Ban. Jangan yang kacanya hitam. Kalau kacanya hitam, orang berbuat putih, pandangan kita hitam terus. Pakailah kacamata yang ya putih, transparan, sehingga kita lebih objektif, lebih terbuka, lebih adil menilai orang, dan tidak sampai menyakiti orang karena kenyinyiran kita, komentar kita, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita jadi pribadi yang bisa saling mencintai karena Allah, dan sehingga Allah pun menaruh cintanya kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Dan sesaat lagi kita akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.